Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Delvina Beladona, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 3 digit terakhir 007. Dalam video kali ini, aku mau membahas mengenai assembly dalam SolidWorks. Nah, sebenarnya apa sih assembly itu? Definisi dari assembly itu sendiri merupakan proses penggabungan beberapa file komponen atau part menjadi kesatuan yang utuh. Nah, lalu ada match. Match sendiri itu merupakan fitur yang digunakan untuk menyatukan dua atau lebih komponen dalam satu assembly. Lalu, di sini terdapat dua cara umum dalam membuat assembly, yaitu ada bottom-up design, yaitu membuat part secara terpisah lalu digabungkan dalam satu file assembly. Lalu di sini terdapat top-down design, yaitu kita membuat desain part langsung di dalam file assembly tersebut. Lalu, di sini aku akan menjelaskan match yang paling sering digunakan di dalam SolidWorks, yaitu standar match. Nah, di sini terdapat 8 standar match ya teman-teman, yaitu coincident yang menempatkan dua bidang dari satu titik pada bidang atau garis yang sama. Lalu terdapat paralel, yaitu yang mengatur dua bidang atau garis agar selalu sejajar satu sama lain. Lalu di sini terdapat perpendicular, yaitu mengatur dua bidang atau garis agar selalu membentuk sudut 90 derajat. Nah, lalu di sini terdapat tangen, yaitu menempelkan permukaan lengkung ke bidang datar atau lengkung lainnya. Lalu di sini terdapat concentric, yang mengatur dua komponen agar memiliki pusat sumbu yang sama. Lalu di sini adalah untuk mengunci posisi dua komponen atau part secara total agar tidak bisa bergerak relatif satu sama lainnya. Lalu di sini ada distance, yaitu untuk memberikan jarak tetap antara dua entitas atau dua komponen itu sendiri. Lalu di sini ada angle, yaitu untuk memberikan nilai derajat tetap antara dua entitas. Dan ya, uh, mungkin hanya segitu penjelasan saya. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya ya teman-teman untuk melakukan praktisnya langsung. Nah, jadi di sini aku mau mempraktikkan cara untuk membuat file assembly. Dan di sini terdapat dua cara ya teman-teman, yaitu open from nothing dan open from a part. Oke, untuk open from nothing, di sini kan terdapat tiga opsi ya teman-teman, dan kita akan memulai assembly. Lalu, di sebelah kiri ini, terdapat tulisan part atau assembly to insert. Nah, kita klik untuk close, dan kita memilih file mana atau komponen mana yang mau kita masukkan. Di sini, aku coba masukkan block circle. Nah, lalu, jika aku mau memasukkan komponen lagi atau part lagi, kita klik insert komponen, lalu kita pilih file yang mau kita tambahkan. Begitupun selanjutnya, kita bisa menambahkan file sebanyak apapun. Nah, lalu untuk cara kedua yaitu open from a part. Di sini kita membuat file baru deh. Di sini kan tiga opsi. Kita pilih part, oke. Jadi di sini kita membuat gambar apa aja deh bebas, teks apa aja bebas. Di sini lalu kita extrude terus satu D. Ini lalu kita pilih satu. Lalu terdapat apa ya kayak icon di atas ini ya teman-teman. Nah ini di sini ada icon kertas. Di sini lalu kita klik drop down-nya. Di sini ada tiga opsi, new, make drawing from part or assembly, dan make assembly
from part or assembly. Di sini kita akan memilih opsi make assembly from part or assembly. Di sini akan muncul pop-up save this file dan kita akan mengklik save and insert. Di sini aku save tes terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita sudah masuk ke file assembly. Langsung saja, di sini kan tertera ya bahwa tes ini merupakan open document. Itu dikarenakan file tes ini terdapat di background. Sebentar. Nah, ini. Pokoknya, karena file tes ini berjalan di background, makanya dia berada di open document. Oke, langsung saja di sini kita masukkan. Nah, maka part yang tadi kita buat itu sudah menjadi bagian dari file assembly. Dan coba kita insert komponen, kita browse. Di sini kita bisa menambahkan file seperti cara dan cara yang sebelumnya ya teman-teman. Dan oke, kita lanjut. Nah, di sini di file assembly pada SolidWorks tersendiri, itu dia juga mempunyai relasi yang sama seperti pada sketch. Nah, relasi itu sendiri merupakan dua komponen yang saling bersinggungan satu sama lain. Tapi, untuk assembly di SolidWorks ini, relasi itu biasanya disebut dengan match. Untuk bisa menggunakan match, kita harus memerlukan komponen terlebih dahulu. Di sini coba kita lihat portfolio yang nah, lalu di sini kan terdapat option untuk match ya teman-teman. Nah, lalu akan terpampang seperti ini. Match selections ini sendiri merupakan bagian yang kita pilih atau yang mau disinggungkan. Lalu dari match ini sendiri terdapat beberapa jenis. Ya, ada standard match, advanced match, dan mechanical match. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita memakai standard match terlebih dahulu. Dan standard match itu sendiri, isinya ada coincident, parallel, perpendicular, dengan concentric, log, distance, dan angle. Nah, jadi coba kita klik tes ini dan ini. Nah, dia otomatis menggunakan relasi atau match coincident. Seperti yang aku jelaskan di PPT awal tadi ya teman. Lalu di dalam file assembly ini sendiri terdapat urutan untuk memasukkan komponen atau part. Ya sebenarnya bukan urutan sih teman-teman, tapi komponen atau part yang pertama kali kita masukkan ke dalam file assembly, dia merupakan base part atau fixed part. Jadi coba kita langsung insert komponen terlebih dahulu kali. Nah, segitiga ini merupakan komponen yang aku masukkan pertama di file assembly ini. Jika aku klik kiri dan geser-geserkan, dia tidak bisa karena
Dia merupakan komponen yang fix atau base part. Seperti yang tertera di sini, decided component is fixed. It cannot be moved. Jadi dia tidak bisa bergerak kemanapun ya teman-teman. Dan di sini tertera F, yaitu yang menandakan bahwa part ini itu dia fix, sudah tidak bisa digerakkan ke sana ke sini. Lalu coba aku masukkan komponen kedua. Nah, jika kita menggerakkan komponen ini, dia bergerak karena dia kan fix komponen. Terdapat tanda min atau strip yang mengartikan dia belum fix. Jadi, intinya, komponen pertama kali yang kita masukkan ke dalam file assembly itu sendiri merupakan komponen yang fix, yang tidak bisa digerak-gerakan kemanapun itu. Di sini aku mau mencontohkan bagaimana cara untuk memakai match, coincident, parallel, dan perpendicular terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung saja kita ke assembly. Komponen pertama yang terlebih dahulu atau base part. Masukkan. Jadi ini merupakan base partnya ya teman-teman. Lalu kita insert komponen lainnya. Jadi akan terus ada. Nah, jadi komponen yang kita perlukan untuk membuat assembly di sini sudah masuk semua ya teman-teman. Langsung saja di sini aku mau merelasikan antara face ini dengan ini. Dan dia menggunakan consider. Lalu, selanjutnya, aku merelasikan titik ini. Dan dia tetap menggunakan consider. Tapi dia bergerak ke maka rectangle ini sudah tidak ada tanda min atau strip. Karena dia sudah fix di sini teman-teman. Sudah tidak bisa digunakan kemana-mana lagi. Kamu sudah fully defined, makanya itu tidak bisa bergerak. Selanjutnya aku mau kita katakan ini dengan ini. Ya, presiden. Lalu, tapi dia belum, dia sudah fully defined. Nah, lalu kita menentukan dari sini. Kita kasih parameter.
relasi kan. Hmm. Jadi seperti itu untuk pemakaian terus considering paralel dan perpendicular. Match dan dan concentric. Nah, di sini kita insert komponennya terlebih dahulu. Untuk besarnya, kalau kita tambahkan ke dalam. Ya, gitu. Nah, di sini kita bisa mengcopy komponen ini menggunakan kita for dan kita control yang ditarik. Nah, itu dari Oke, buat di sini aku mau memasukkan circle ini ke dalam blok itu. Mhm. Nah, akan otomatis menggunakan relasi konsentrik ya teman-teman. Tapi dia masih naik ke atas ke bawah dan masih bergerak-gerak gitu. Nah, maka dari itu kita menambahkan relasi coincidence. Nah, biar dia bisa tetap, kita tambahkan relasi paralel antara ini dengan ini. Nah, jadi lalu kita masukkan ini dia. Di sini kita bisa menggunakan coincident langsung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa pengen dan bisa konsen. Di sini aku memakai konsen. Jadi yang masih bergerak ke atas dan ke bawah. Di sini kita di sini dan kita antara ini dan ini. Yaitu bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, tapi dia di belakang sini sini. Aku habis ini untuk ini. Nah, dan ini bicara untuk ini. Nah, 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 lalu kan dia masih bergerak ke atas ke bawah gitu. Kita buat sini. Nah, uh, Meksiko. Jadi seperti itu untuk pemakaian konsentrik dan tenet. Cara untuk menghapus dan mengedit relasi. Dan di sini terdapat dua cara ya teman-teman, yaitu from design tree dan from tab option. Nah, pertama-tama aku akan mencontohkan yang from design tree terlebih dahulu. Di sini kan terdapat tulisan match ya teman-teman. Lalu kita klik. Nah, di sini terdapat relasi-relasi sudah kita pakai. Semua relasi yang sudah kita pakai di sini.
Lalu, untuk menghapusnya, langsung saja kita klik kanan, kita delete. Dan akan muncul konfirmasi untuk menghapus relasi tersebut. Ya, dan kita memilih yes. Dan di sini dia masih bisa bergerak-gerak ya teman-teman. Lalu, bagaimana kalau kita hanya mau modifikasi relasi yang sudah ada di sini? Di sini, kita klik kanan, lalu kita ke opsi Edit Picture. Nah, lalu di sini bisa terlihat relasi mana saja yang mau kita ubah. Nah, itulah cara dari Open Design Tree. Lalu untuk cara kedua yaitu Font Part Option. Langsung saja. Di sini berarti kita klik komponennya, lalu kita ke icon ini yang bertuliskan Image. Nah, maka dari situ, di sini akan terdapat pop-up relasi apa saja yang berada pada square tersebut. Di sini ada coincident 14 dan coincident 19. Nah, jika kita mau menghapus from part option, langsung saja kita klik kanan, lalu kita delete. Di sini ada konfirmasi penghapusan, kita yes. Nah, maka relasinya sudah tidak ada lagi. Lalu, di sini juga kita bisa menginactive relasinya. Kita klik kanan lagi, lalu kita pilih item ini yang bertuliskan suppress. Nah, maka dari itu, di square ini sudah tidak ada relasi apapun. Jika kita mau mengaktifkan, kita tinggal ke icon yang tadi, yang bertuliskan unsuppress. Dan dia akan kembali aktif. Lalu, untuk memodifikasinya, sama saja, kita ke edit feature, lalu coba kita ke parallel, atau ke perpendicular. Dan mungkin segitu ya teman-teman untuk cara menghapus dan cara memodifikasi relasi yang ada di dalam file assembly ini. Lalu di sini aku mau memberitahu cara pengaplikasian standar match, distance, dan angle. Di sini langsung aja kita membuka file assembly. Di sini file atau komponen base merupakan base part dari file assembly ini. Dan kita select komponen lagi. Lalu aku mau menambahkan, oh ya, sebelumnya yang seperti ini. Jadi, aku akan menambahkan derajat atau kemiringan antara ini dan ini. Jadi kita memakai angle 130. Oke. Lalu dia sudah fully design ya teman-teman. Lanjut kita ke insert komponen, lalu ke mesh lagi. Di sini aku menambahkan mesh.
Lalu kita insert komponen lagi ya teman-teman. Ini adalah dua. Kita insert komponen lagi. Yang terakhir, kita insert ini. Jangan seperti ini ya teman-teman. Ya, aku akan mempraktikkan standar match yang terakhir yaitu lock. Langsung saja di sini kita buat sendiri. Jadi, itu sebenarnya untuk mengecek dua komponen. Dan ketika aku menggerakkan satu komponen dari yang sudah terlock itu, maka part yang lainnya akan ikut bergerak. Bentar, coba kita terapkan langsung. Ini coba ketika aku menyerahkan ini, maka satunya akan ikut tidak begitu pula sebaliknya. Itu adalah untuk mengunci dua komponen, dan apa yang terjadi pada satu komponen akan terjadi juga pada komponen lainnya. Lalu, jika kita memfikskan komponen agar dia tidak bergerak-gerak lagi, kita bisa lock komponen ini dengan dash. Kita lock juga, maka dia tidak enggak, maka dia tidak bisa bergerak ke sana ke sini karena dia sudah menjadi fixed komponen atau langsung fully defined. Jadi seperti itu penerapan-penerapan pada standar match di SolidWorks. Aku tahu cara untuk membuat koordinat sistem baris. Jadi kita buka file ini, lalu kita tambahkan komponennya. Oh ya, sebelumnya koordinat sistem baru itu kita mengubah center koordinat yang punya relasi dengan origin itu, kita buat ke baru. Karena kita mau center mesh relasi ke lokasi lain yang berbeda dengan origin. Jadi, ini yang originnya ya teman-teman. Di sini. Nah, aku memindahkan koordinat ini ke lokasi lain. Langsung saja, oh ya, sebelumnya itu center of mass-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung kita tambahkan koordinat baru. Kita ke reference geometri, lalu koordinat sistem, lalu di sini. Nah, untuk x aksisnya itu ini, lalu untuk y aksisnya itu enggak.
Untuk step aksesnya ini. Oh ya, step aksesnya ini kita switch ya teman-teman. Kita balik. Dan ya, ini kita sudah menentukan koordinat sistem baru. Oke, lalu kita ke next properties lagi. Di sini kita mengganti yang default coordinate values LTST ini kan default atau origin. Kita ubah ke koordinat sistem 1. Nah, otomatis dia berubah ya teman-teman. Center of mass-nya berubah. X, Y-nya berubah. Jadi, seperti itulah cara untuk merubah atau membuat koordinat baru di dalam file assembly. Nah, langsung saja kita membuat yang practice ya teman-teman. Langsung saja kita ke assembly. Nah, untuk practice-nya berarti ini. Dan ada 6 komponen yaitu box report, post, handle, link, small post, dan test header. Nah, berarti dengan gambar di sini, nomor 1 atau yang merah ini atau yang namanya box report ini merupakan base-nya. Dan ya, seperti ini ya misalnya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini dengan kemiringan 140 derajat. Dan ini aku paralelkan dengan ini dengan handle-nya. Dan untuk jarak antara ini dan ini yaitu 1, tadi 6,5. Dan ya begitu untuk practice 1. Kita lanjut ke exercise 1 ya teman-teman. Nah, untuk exercise 1 kita membuat seperti ini ya teman-teman. Nah,
Kopi, yaitu menggunakan hold dan hold control. Dan itu sudah apa namanya teman-teman, udah menjadi satu kesatuan. Itu seperti Oke, next kita lanjut ke exercise 2. Dia sudah fully define, makanya dia tidak bisa bergerak-gerak. Ya teman-teman, nah ini ada keterangannya. The selected component is fully defined. It cannot be moved. Nah, oke, kita lanjut. Kita menambahkan map atau relasi antara ini dan ini. Ini kan masih, nah 4 pin ini tuh masih terdapat tanda minus atau strip. Kita fix saja ya teman-teman. Kita lock nanti. Ini kita dengan ini. Nah, dia sudah terfilter dan tidak bisa digarap. Kita lanjut ke exercise 3. Kita membuat seperti ini. Oke, berarti ini ada 4 komponen, ada lower saddle, upper saddle, cap screw, dan X nut.
Ini harusnya dia udah full defense semua. Nah, oke. Ini sudah full defense. Dan lihat seperti ini ya untuk practice dan exercise-nya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!